Kenapa kalian menggunakan kata Allah? Bukannya kalian tuh sebenarnya nyembah Theos ya, dewa Theos? Oke, sekarang kata Allah. Oke. Kata Allah. Kenapa kami pakai kata Allah? Kita pakai sekarang, kita Ya kan orang kalian Yahudi. sebenarnya nyembah Theos kan, dewa Theos. Theos itu kan hanya terjemahan, karena Injil itu ditulis bahasa Yunani. Orang Yunani nggak kenal kata Elohim. Sama kayak Inggris. Inggris tahu nggak itu Elohim? Itu lah. Kenapa? Dia tahu. Iya, orang Inggris nggak tahu Elohim. Elohim itu sebenarnya Allah. Iya, orang Inggris nggak tahu Elohim. Yang Inggris tahu. Elohim. Nah ini ya. Nah kita buka ya. Coba. Iya, ulangan 6 ayat 4. Coba kita buka teman-teman. Ya, ulangan 6 ayat 4 supaya kita belajar bersama-sama. Nah, kita tampilkan ya. Saya kasih gede dulu. Nah, kurang gede. Nah, nih. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak bisa baca, pakai kaca pembesar ya. Nah, ini udah bisa ini ya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa itu Allah di sini? Mari kita ke leksikon. Apa itu leksikon? Kritik teks. Inilah hebatnya Alkitab, bisa kritik teks. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah. Oke, apa Allah di sini? Dia menggunakan kata Elohim. Inilah bahasa orang-orang Ibrani mengatakan Elohim. Nah, lalu apakah tunggalnya? Karena dia plural. Dari apa dia pluralnya? Dari, inilah dia, Eloah. Inilah tunggalnya, Eloah. Eloah. Nah, huruf E di sini sampai ke Arab berubah menjadi A. Allah. Allah. Nah, apa arti Eloah? Arti Eloah jika diterjemahin, maka artinya adalah Allah di Indonesia, Allah kecil, dewa, ya, bisa juga Theos, bisa. Dewa juga bisa. Karena arti Eloah ini adalah sesembahan. Itu arti Eloah, bukan nama pribadi. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat perubahan lagi. Ini kan E berubah menjadi A. Elohim menjadi Elohim di Arab. Yang kedua adalah kata Esa. Esa di sini adalah Ehad, bahasa Ibrani. Sampai di Arab menjadi berubah A, Ahad. Jadi sudah terbiasa Ehad, nah berubah huruf dia E menjadi A. Sebagaimana tadi saya katakan, Allah itu juga berubah huruf dia. Dari kata Eloah menjadi Allah. Ya, jadi itu kira-kira kami menggunakan kata Allah juga nggak masalah, karena Allah itu juga adalah bahasa dari orang-orang Ibrani. Juga ketika diterjemahin kami pakai kata Theos pun nggak masalah, karena kami menggunakan sesuai dengan tracknya. Ya, ini dia Allah tadi itu yang berubah. Ya, dari kata Allah, Eloah menjadi Allah, Allah, Eloah. Bagaimana cara lafalnya ini? Eloah. Nah, sampai di Kristen Timur Tengah, orang-orang Mesir ya, sebelum ada Islam kan Kristen duluan. Allah. Nah, mari kita cek. Apakah sudah ada serapim? Tunjukkan serapim. Apakah sudah ada Kristen di Arab? Silakan. Sebelum ada Islam ya, menggunakan kata Allah ke kami, silakan serapim. Anakku nangis nih, berku ikat dulu di pohon kelapa sebentar. Dari Nabi Adam. Kamu jangan tarik kesimpulan, kita belajar sejarah. Jadi jangan tarik kesimpulan kalau belum tahu. Ya, saya paling nggak suka orang itu tarik kesimpulan tapi nggak mendengarkan. Ya, seperti itu ya, saudariku. Nih, saya akan tunjukkan sama kamu. Yang pertama, secara langsung aja kita buka nih. Kita akan lihat dulu. Islam muncul tahun berapa? Oke, agama Islam pertama kali muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Oke, ya, pada 6 Agustus 611 Masehi Nabi Muhammad menung di Gua Hira. Oke, berarti tahun 611. Ya, abad ke-7. Sekarang saya perkenalkan kamu dengan seorang uskup. Namanya di Latin itu Aretas, Santo Aretas. Nama aslinya adalah Abdullah, Santo Abdullah ibnu Ka'ab Santo Al-Harits. Dia adalah Abdullah, anaknya si Ka'ab, Santo dari Bani Al-Harits. Siapa dia? Ya, dia adalah seorang pemimpin umat Kristen Arab, ya, Arab di Najran yang dibantai bersama sekitar 4.000 orang Kristen Arab
yang namanya tidak tercatat oleh Raja Yusuf Nuwas, pemimpin Yahudi di Yaman. Pembantaian ini terjadi pada tahun 523. Ingat tadi ya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW baru merenung di Gua Hira pada tahun 611. Sedangkan ini ada seorang uskup namanya Abdullah abdinya Allah pada tahun 523. Ini satu, berarti sudah ada satu abad lebih dulu ya. Lalu kita lihat fakta sejarah yang lain penggunaan kata Allah di dalam kekristenan. Apa handphone gue coba? Oke ya. Oke, kamu dulu, buka dulu ya. Berapa lanjutkan dengan saya ya, Elia ya. Apa? Saya Sakim ya. Kalau anakku sudah aku suntik tadi, suntik lele tadi sana ya. Ini adalah Zabet inscription, prasasti Zabet. Apakah itu prasasti Zabet? Ini adalah sebuah prasasti Kristen pra-Islam sebelum Islam yang memuat kata Allah. Prasasti ini bertanggal 512 ya Masehi. Sebelum lahirnya agama Islam, ditemukan di Zabet, Suriah, selatan Aleppo. Dalam prasasti tersebut terdapat lambang salib di bagian tengah ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Syria, dan Arab. Ditemukan pada ambang pintu tempat pemakaman Santo Sergei, seorang prajurit Romawi yang akhirnya menjadi martir Kristen. Inilah dia, ya. Inilah bentuknya. Ya, ini bentuknya. Ya, ini dia tulisannya. Nah, kalimat bahasa Arab dalam deskripsi tersebut dimulai dengan ucapan Bismillah, Bismillah. Lengkapnya adalah berikut: Bismillah Sergius bar Ahmad Manaf Wahani Barmar Al-Kais Sergius bar Sa'ad wa Sitr wa Saurai, yang berarti dengan nama Allah Sergius putra Ahmad Manaf dan Hani putra Markais, Sergius putra Sa'ad dan Sitr dan Surai. Ini dia tulisannya. Ya, ini dia nih. Ini udah kecil-kecil nih. Coba saya kasih begini ya. Aku miringin ya, izin ya. Aku miringin. Nah, huruf-huruf kan. Nah, jadi itulah prasasti yang ada di situ. Nah, itu yang pertama saya kasih tahu kepada Anda. Orang Kristen sudah menggunakan kata Allah di mana sebelum ada Islam lahir. Coba kita lihat berikutnya. Apa berikutnya? Yang berikutnya adalah ini adalah gereja Al-Jubail. Ya, apa itu gereja Al-Jubail? Ya, mari kita lihat. Gereja Al-Jubail adalah sebuah bangunan gereja abad keempat di dekat Al-Jubail, Arab Saudi, yang ditemukan pada 1986. Gereja tersebut aslinya, mana sini? Nah ya sorry ya, gereja tersebut aslinya dipakai gereja Assyria Timur, sebuah cabang Nestorian kuno dari gereja Timur di Timur Tengah. Ya, pemerintah Saudi menyembunyikannya dari warga lokal dan bahkan para arkeolog karena kerajaan tersebut mengikat versi ketat dari syariah Islam dan melarang seluruh bentuk ibadah non-Islam. Saat ini mereka menempatkan sebuah pagar sekitaran gereja agar tidak dilihat para wisatawan. Namun pagar tersebut tak membuat warga lokal berdatangan untuk mencoret-coret dan merusak bangunan tersebut. Gereja-gereja secara resmi dilarang di Arab Saudi dan sejumlah Kristen dalam jumlah terbatas, kebanyakan orang Barat, diizinkan untuk beribadah secara pribadi selama tidak ada simbol Kristen yang terlihat secara terbuka. Inilah gerejanya dia. Ya, gereja Al-Jubail. Oke, saya paham.